Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap keyakinan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami dapat percaya kepada Tuhan di dalam segala kondisi, dan kami percaya di dalam setiap keadaan kami masih dapat melihat Tuhan menyatakan hikmat bijaksana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang menjadikan setiap kami masing-masing akan satu kelompok yang betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam setiap apa yang kami jalani dalam kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi satu hidup yang sangat bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan pakai setiap kami masing-masing yang hari ini, baik yang ada di China, yang ada di Taichung, maupun yang ada di Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang membawa kami untuk melihat pentingnya kami berhikmat bijaksana di dalam kami mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami tidak sembarangan mendengarkan firman. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami tidak bermain-main pada saat kami mendengar firman. Kami juga berdoa memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan bagi kami, supaya hikmat bijaksana-Mu diberikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dan kita membuka di dalam Kolose pasal yang kedua. Dan mari kita membuka di dalam Kolose pasal yang kedua. Di dalam Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua, dan mari kita membaca dari ayat yang kedua pasal 2 ayat 16, ya. Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Mari kita membacakan akan ayat-ayat ini dan kiranya Tuhan memimpin kita semua. Di dalam pembacaan ini kita dapat dimengertikan akan apa yang menjadi message pada minggu hari ini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita belajar how to set up our heart and how to set up our mind to the kingdom of God. Yaitu bagaimana kita belajar untuk memusatkan hati dan bagaimana kita belajar memusatkan pikiran adalah kepada kerajaan Allah. Sudah di dalam tradisi Yahudi, hati dan pikiran itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Maka waktu sudah berkata with all your heart, di situ heart tidak bisa lepas dari mind. Dan waktu sudah bicara dengan satu hal with all my mind, di situ dengan segala pikiran saya, maka pikiran kita pun tidak bisa lepas dari hati kita. Maka itulah kenapa di dalam tradisi Yahudi, with all your heart and with all your mind, itu dibawa dalam satu paket. Heart tidak bisa lepas dari mind, and mind tidak bisa lepas dari heart. Maka itu menjadi satu paket. Maka waktu kita melihat dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, itu sebenarnya adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita belajar dari kitab Kolose, how to set up, bagaimana kita membawa diri kita, khususnya dalam hati dan pikiran kita, untuk tertuju kepada kerajaan Allah, saudara. Saudara, itu adalah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita melihat justru dalam konteks jemaat Kolose semua rata-rata adalah bukan orang Yahudi. Jadi jemaat Kolose mereka adalah rata-rata adalah berbackground Yunani, di mana mereka tidak punya background perjanjian lama, mereka tidak punya background tentang Taurat, mereka tidak punya background tentang Yahudi. Jadi saudara, kalau kita melihat orang Yahudi, mungkin waktu menjadi Kristen, mereka sudah punya dasar perjanjian lama. Sehingga waktu mereka sudah punya dasar pemahaman di dalam perjanjian lama, mereka waktu melihat penggenapan Kristus, itu menjadi satu benang merah yang lebih lancar untuk bisa diadopsi. Sedangkan berbeda dengan orang-orang Yunani, kenapa saudara? Karena orang Yunani belum punya dasar perjanjian lama. Mereka tidak punya dasar akan apa yang namanya Taurat, dan mereka tidak punya dasar tentang bagaimana mengerti tentang the basic of Christian faith, atau memiliki akan dasar pemikiran atau dasar teologi di dalam orang Kristen punya kepercayaan. Kenapa, saudara? Karena kita melihat justru orang Yunani, mereka banyak sekali memulai hidup mereka dengan konsep-konsep mitologi atau konsep dewa-dewi, dan juga kita melihat banyak orang-orang Yunani, mereka adalah mendasarkan segala sesuatu adalah dengan filsafat dan sebagainya. Sehingga saudara, kepercayaan kepada Tuhan adalah satu hal yang masih menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka. Kenapa, saudara? Karena sebagian orang mereka sangat setuju dengan mitologi, mereka percaya dewa, maka mereka beribadah kepada dewa, tapi dewa yang mereka sembah adalah dewa yang cacat moral. Karena kita melihat justru dewa ini bisa berperang dengan dewa yang lain. Karena dewa ini bisa untuk menjadikan segala sesuatunya lebih hancur moralnya daripada manusia. Dan kita melihat bagaimana konsep dewa yang ada pada kepercayaan orang-orang Yunani adalah konsep dewa yang bisa merebut kekuasaan dan bisa menjadi satu kisah-kisah yang memberikan inspirasi, bukan inspirasi yang baik, tapi justru adalah sebuah inspirasi yang sangat-sangat merusak hidup manusia. Itulah kenapa waktu kita melihat Kaisar Julius Caesar, waktu dia menjadi seorang kaisar, mengatakan bahwa saya akan menginvasi seluruh dunia. Dan seluruh dunia, biarlah mereka tahu bahwa kita adalah Caesar. Kita adalah orang Romawi. Nah, saudara, dia menyatakan bahwa saya yang adalah dewa. Siapakah dewa-dewi yang ada di Yunani kuno? Mereka semua adalah dewa-dewi yang justru mengajarkan kepada kita bahwa apa? Kita tidak kalah kok dengan mereka. Maka itulah kenapa Julius Caesar, dia sampai begitu punya karisma luar biasa, bahkan dia mengklaim bahwa saya adalah dewa. Dan itulah kenapa kita melihat banyak sekali dalam Yunani kuno dan dalam Romawi kuno, kita melihat bagaimana kepercayaan tentang siapakah Tuhan itu menjadi sesuatu yang simpang siur, sehingga akhirnya mereka tidak punya kekuatan di dalam memahami tentang the real doctrine atau the real teaching on God. Nah, saudara, di dalam konteks seperti itu kita melihat jemaat Kolose yang bukan Yahudi ini, mereka masih memiliki akan sisa-sisa ajaran atau praktek agama asing yang pernah mereka hidupi. Mereka masih memiliki akan sisa-sisa konsep keyunanian yang masih belum bisa dapat dilepaskan, khususnya pada saat mereka mau mengerti firman Tuhan. Dan apalagi kita melihat jemaat Kolose diserang sana-sini, diserang sama orang Yahudi, diserang sama orang Yunani, diserang sama orang Romawi, sehingga akhirnya kekristenan mereka pun berada dalam sebuah question mark yang luar biasa, membuat mereka perlu mencari jawaban yang lebih benar dan mencari jawaban yang lebih pas, khususnya bagaimana mereka bisa mengerti iman kekristenan dengan lebih bertanggung jawab. Nah, saudara, maka pada saat kita melihat di dalam konteks yang minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana iman kekristenan di Kolose itu diuji luar biasa dengan begitu banyak serangan-serangan dari orang Yahudi khususnya, di mana orang Yahudi berusaha untuk mempertentangkan tentang ajaran makan ini, makan itu tidak diperbolehkan. Minum ini, minum itu tidak boleh diperbolehkan. Dan juga tidak merayakan hari raya ini dan tidak melakukan akan
apa yang sepatutnya dihidupi oleh orang Yahudi di hari Sabat. Dan saudara, itu menjadi satu hal serangan-serangan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada orang Kristen yang ada di Kolose. Sehingga kita melihat bagaimana seakan-akan orang Kristen yang ada di Kolose itu kurang rohani. Lebih rohani adalah orang Yahudi. Orang Yahudi masih punya hormat terhadap ritual. Orang Yahudi masih punya hormat terhadap hari Sabat. Masih punya hormat terhadap tidak makan ini dan tidak makan itu. Tidak minum ini dan tidak minum itu. Dan masih punya memiliki rasa hormat terhadap hari raya dan demi hari raya. Sedangkan pada saat orang-orang Kristen yang ada di Kolose, di mana mereka adalah orang-orang yang masih terbatas di dalam mengenal iman kekristenan, dan mereka baru belajar dan mereka baru untuk bagaimana mencicipi berkat Tuhan melalui setiap komunitas yang baru dibangun, khususnya oleh Epafras di situ. Akhirnya kita melihat bagaimana mereka pun mengalami sebuah goncangan, saudara. Nah, itulah kenapa waktu jemaat Kolose menghadapi ajaran-ajaran yang seperti itu, misalnya adalah dari orang-orang Yahudi, maka pertanyaan adalah bagaimana kita bisa belajar hari ini, khususnya belajar dari jemaat dari Kolose ini, bagaimana Paulus memberikan didikan. Dan kita percaya didikan yang diberikan kepada Kolose juga adalah didikan yang diberikan kepada gereja-gereja di abad 21, di mana hari ini kita menghidupinya. Surah pertama kita bisa melihat bagaimana Paulus memberikan akan satu urgensi. Memberikan akan satu urgensi bahwa apa? Memberikan satu urgensi bahwa, hei jemaat Kolose, kau harus untuk waspada menghadapi ajaran-ajaran yang mengekang engkau. Maka saudara, jemaat Kolose harus memiliki akan kewaspadaan. Jemaat Kolose harus memiliki akan awareness. Untuk apa? Untuk peduli bagaimana membawa diri, belajar firman, tapi juga belajar untuk menghadapi ajaran-ajaran yang tidak benar. Nah, saudara, kita melihat beberapa hal. Bagaimana ajaran-ajaran yang berusaha untuk mempertanyakan iman kekristenan. Yang pertama adalah ajaran-ajaran yang pertama yang pura-pura merendahkan diri dengan menyiksa diri agar lebih suci. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, itu juga dilakukan oleh orang-orang yang berbackground akan stoicism, dan kita melihat bagaimana mereka berusaha untuk menyiksa diri mereka, untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka adalah orang yang lebih suci, mereka adalah orang yang lebih rohani, mereka adalah orang yang lebih mencintai Tuhan, mereka orang yang lebih memiliki akan kesaksian yang baik. Saudara, kita melihat orang kalau memiliki akan satu hal, oh saya adalah orang yang mencintai Tuhan, maka karena saya mencintai Tuhan, maka saya berpuasa, maka saya berpuasa 10 hari, maka saya berpuasa 10 hari, tidak makan, tidak minum, maka menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lebih rohani. Saudara, memang kita melihat itu ada akan satu hal di mana orang-orang khususnya dalam kitab suci melakukan itu. Dan contoh kita melihat adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus juga melakukan puasa selama 40 hari 40 malam. Dan kita melihat di dalam puasa 40 hari 40 malam, yang mungkin bagi kita sekarang adalah itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam dunia ini. Kita melihat berpuasa 40 hari 40 malam adalah sesuatu yang kita bisa katakan nyaris mustahil. Kenapa? Kalau kita tidak makan, kita tidak minum, bagaimana kita bisa hidup? Saudara, tapi kita melihat dalam kitab suci itu ada hal-hal yang dilakukan adalah karena apa? Karena mereka tidak tahu bagaimana untuk mengetahui kehendak Tuhan. Maka mereka mempersiapkan hati mereka mempersiapkan akan attitude mereka mempersiapkan segala sesuatunya adalah untuk mencari kehendak Tuhan. Bukan untuk menunjukkan diri lebih suci. Bukan untuk menunjukkan diri lebih memiliki kerohanian lebih tinggi. Saudara, itu menjadi satu hal yang sangat-sangat memalukan, saudara, pada saat kita melakukan segala sesuatu yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya suci, yang kelihatannya adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan, tapi semua itu dengan motivasi yang salah, yaitu bukan untuk mencari kehendak Tuhan, tapi adalah untuk menunjukkan betapa rohaninya saudara dan saya.
Saudara, orang-orang yang bertapa, orang-orang yang bersemedi, orang-orang yang masuk ke rumah dan tidak keluar berhari-hari dengan katanya dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, banyak mereka memakai bahasa yang rohani untuk menyatakan bagaimana mereka menghidupi akan iman mereka. Tapi mereka justru pura-pura merendahkan diri. Tetapi mereka melakukan satu hal penyiksaan diri supaya mereka dianggap rohani. Saudara, ini adalah peringatan yang Paulus katakan bahwa segala sesuatu yang bersifat rohani harus diuji. Segala sesuatu yang bersifat spiritual harus diuji. Segala sesuatu yang bersifat religius harus diuji. Kenapa? Karena di balik setiap apa yang rohani, di balik setiap apa yang spiritual, dan di balik setiap apa yang kelihatannya adalah memuliakan Tuhan, di situ bisa disabotase, khususnya oleh pekerjaan iblis. Kita melihat bagaimana begitu banyak mereka yang melakukan segala sesuatu dengan nama Tuhan, tetapi akhirnya mereka justru adalah yang paling memalukan nama Tuhan. Kita harus lihat di dalam kitab Injil dikatakan, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ini adalah sesuatu peringatan dari Paulus, di mana Paulus mengingatkan, waspadalah terhadap orang yang pura-pura merendahkan diri dengan menyiksa diri agar kelihatan lebih suci, dan akhirnya mereka justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, kalau kita melihat kekristenan khususnya hari ini, waktu saya pertama kali masuk sekolah teologi, pikiran saya adalah waktu saya masuk sekolah teologi, saya akan berdoa terus-menerus. Justru waktu saya sekolah teologi, saya akan merenungkan firman Tuhan terus-menerus. Waktu saya sekolah teologi, saya akan terus bagaimana memuji Tuhan terus-menerus. Dan waktu sekolah teologi, saya berpikir bahwa mungkin saya akan berada di dalam perenungan untuk mengerti firman Tuhan terus-menerus. Tapi justru waktu saya masuk sekolah teologi, saya terkaget-kaget. Kenapa, saudara? Karena justru waktu masuk sekolah teologi, yang pertama yang saya terima adalah satu hal, bukan sekedar Bible study, saudara, tapi juga bagaimana mengenal tentang dunia ini, mengenal filsafat, mengenal budaya, mengenal akan segala sesuatu yang begitu complicated yang tidak pernah saya pikirkan. Nah, saudara, waktu itu saya memikirkan bahwa apa? Bahwa bukankah menjadi seorang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu adalah seorang yang sepatutnya harus-menerus menjadi sesuatu yang dihidupi oleh mereka orang percaya. Betul, saudara. Tetapi saudara, di sini kita melihat bagaimana jika kita hanya peduli hanya untuk merendahkan diri kita, lalu kita hanya untuk peduli untuk kesucian hidup kita, dan hanya peduli hanya untuk memahami relasi kita dengan Tuhan saja, maka saudara, kita sedang tidak memiliki akan apa yang namanya signifikansi terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kita hanya peduli kepada kerohanian kita hanya peduli kepada keselamatan kita, tapi kita nggak peduli kepada keselamatan orang lain dan kerohanian orang lain. Kita lebih memilih untuk masuk di dalam pertapaan, kita lebih banyak memakai waktu kita untuk masuk di dalam akan satu hal persemedian kita, tapi kita tidak membuka diri kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Saudara, itulah kenapa waktu kita melihat justru pemberitaan Injil lebih banyak dikerjakan oleh orang Kristen. Pemberitaan Injil lebih banyak dikerjakan oleh orang-orang yang tahu bahwa segala apa yang mereka hidupi, segala apa yang mereka pelajari, dari apa yang mereka jalani, semua adalah untuk kita pergi. Nah, saudara, kita melihat missionary pergi, baik dari orang Katolik, baik juga dari orang Protestan. Tapi kita melihat kenapa justru di dalam perkembangan sejarah missionary, justru orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling getol di dalam memberitakan Injil. Kenapa justru kita melihat kaum Protestan jauh lebih militan di dalam melakukan pemberitaan Injil? Karena mereka punya satu hal, bagaimana pemberitaan Injil adalah satu-satunya hidup orang Kristen. Maka hidup orang Kristen adalah Injil itu sendiri. Maka setiap jemaat harus menerima Injil. Setiap orang-orang percaya harus menerima Injil. Dan setiap orang yang belum percaya harus mendengar Injil. Maka saudara, inilah kenapa pada saat kita melihat justru di dalam sejarah kekristenan, di mana
segala sesuatu yang dikerjakan haruslah adalah untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil. Maka itulah kenapa setiap hamba-hamba Tuhan waktu masuk ke seminari, mereka bukan hanya diperlengkapi hanya di dalam pengertian Alkitab atau dalam pengertian firman Tuhan saja. Tapi bagaimana untuk berhadapan dengan pemikiran-pemikiran, khususnya filsafat-filsafat, lalu juga dengan cara pandang, baik yang di dalam zaman kuno maupun juga di dalam zaman kontemporer. Dan kenapa semua ini perlu menjadi sebuah hal-hal yang kita sama-sama untuk gali bersama di dalam kacamata firman Tuhan, adalah karena saudara dan saya dipanggil untuk pergi menghadapi mereka. Saudara adalah orang-orang Kristen yang dipanggil untuk mengkonfrontasi apa yang tidak benar pada pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Maka Paulus kenapa dia menuliskan surat ini? Karena dia juga mau menunjukkan bahwa tugas orang Kristen bukan cuma belajar firman untuk dirinya, tapi juga tugas orang Kristen adalah belajar bagaimana how to set up our heart and set up our mind for the kingdom of God, yaitu adalah dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap culture, menghadapi setiap filosofi, atau menghadapi setiap pengajaran-pengajaran atau teaching yang menyimpang dari firman Tuhan. Maka saudara, kita melihat ini adalah satu kelompok yang kita bisa katakan mereka yang pura-pura merendahkan diri dengan menyiksa diri agar kelihatan lebih suci. Saudara, ini banyak dilakukan khususnya oleh setiap sekte-sekte. Dan saudara, di dalam Katolik ada satu sekte di mana mereka sampai mengatakan bahwa saya ingin mencicipi penderitaan Kristus. Dan akhirnya pada saat mereka mencicipi penderitaan Kristus, yang mereka lakukan apa? Mereka sampai mengambil cambuk dan akhirnya mereka mencambuk dirinya sendiri. Mereka mencambuk dirinya sendiri dan melukai diri sendiri. Dengan satu hal, mereka waktu mencambuk dirinya sendiri, mereka merasakan betapa sakitnya Kristus waktu mengalami penderitaan. Dan pada saat kita bisa lihat di Filipina, ada satu kelompok orang-orang Katolik yang juga mereka mau menjadi orang-orang yang mencicipi penderitaan Kristus. Maka akhirnya mereka pun disalibkan, dan sungguh-sungguh disalibkan, saudara. Mereka sungguh-sungguh disalibkan, dan mereka dipaku tangannya, mereka dipaku kakinya, dan mereka disitu kesakitan, dan mereka dapat mencicipi penderitaan Kristus. Saudara, ini sesuatu yang bisa dikatakan adalah sesuatu yang sangat-sangat kelihatannya rohani, sesuatu yang sangat, kita bisa katakan adalah sesuatu yang sangat sakral, karena mereka berusaha untuk belajar untuk bagaimana mencicipi penderitaan Kristus. Tetapi saudara, apakah dengan mereka mencicipi penderitaan Kristus seperti itu, mereka akan menjadi orang yang lebih suci? Apakah mereka menjadi orang yang lebih rohani? Apakah mereka menjadi orang yang lebih spiritual? Nah, saudara, banyak sekali orang-orang berlomba-lomba untuk mau menyiksa dirinya dan mau berlomba-lomba untuk merendahkan dirinya, bahkan supaya mereka dipandang lebih suci, lebih benar, dan juga lebih rohani. Saudara, ini adalah sesuatu motivasi yang sangat tidak bertanggung jawab. Jadi saudara, kalau kita menjadi orang Kristen tetapi kita punya motivasi sudah bukan untuk Tuhan, tapi adalah untuk kita dipandang lebih rohani, kita dipandang lebih suci, dan kita dipandang sebagai orang yang lebih memiliki akan satu spiritual yang lebih baik, itu sudah adalah pikiran yang salah. Saudara, di dalam kehidupan kami pernah melihat satu kondisi, saudara, di mana waktu itu kami di seminari, saudara, ada satu rekan kami, saya nggak mengatakan siapa, di mana rekan kami itu dia mengatakan bahwa saya akan berpuasa. Dia mengatakan hari ini saya akan berpuasa. Tapi minta tolong. Dia pergi kepada dapur dan mengatakan, tapi minta tolong. Makanan pagi, makanan siang saya disimpan. Jadi dia mengatakan bahwa saya akan berpuasa. Dan kedua adalah makanan pagi dan makanan siang saya tolong disimpan. Kenapa? Karena saya akan berpuasa sampai malam. Dan malam saya akan makan. Baru saya akan makan. Saudara, satu sisi kita melihat, waduh, berpuasa. Waduh, satu sisi kita mengatakan bahwa dia tidak makan, tidak minum. Dan dalam satu hari penuh, dia tidak makan dan tidak minum. Tapi saudara, satu sisi yang lain, justru pada saat dia bilang makanan saya pagi dan yang siang itu saya disimpan dulu karena saya berpuasa. Lalu pada saat dia malamnya,
Dia justru akhirnya makan porsi makan pagi, makan porsi makan siang, dan makan porsi makan malam. Jadi istilahnya itu 3 porsi dijadikan di dalam satu pertemuan, yaitu adalah makan malam. Nah, saudara, kalau saya tanya, apa arti puasa kalau gitu? Puasa bukankah adalah belajar menyangkal diri, tidak makan makanan yang pertama, tidak makan makan siang yang kedua, dan tidak mengambil jatah makanan yang pertama, dan tidak mengambil jatah makanan yang kedua, dan hanya makan di dalam porsi yang ketiga. Tetapi saudara, justru yang dilakukan oleh rekan ini adalah apa? Dia yang pertama dan yang kedua, makanan pagi dan makan siang, itu dijadikan satu makanan yang sama dengan makanan yang di malam hari. Jadi dia akhirnya pada malam hari, dia makan 3 porsi dari makan itu. Sudah ada satu sisi kita bisa belajar, yaitu apa? Berpuasa itu sesuatu yang baik. Bagaimana kita belajar menyangkal diri. Bagaimana kita belajar untuk memikul salib, dan bagaimana kita belajar mengikut Tuhan. Tapi saya ingin tanya, apakah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita karena kita berpuasa, maka akhirnya makan pagi, makan siang kita nggak makan, boleh disimpan untuk pada hari malamnya, itu kita makan tiga porsi di dalam satu kali makan. Saudara, saya percaya itu bukan ajaran firman Tuhan. Kalau gitu puasa artinya apa, saudara? Kalau gitu puasa memiliki pengertian apa? Dan bagaimana puasa dapat memimpin kita untuk bagaimana menjadi orang yang rohani betul-betul. Justru pada saat mengatakan puasa, tetapi justru dengan menumpuk makanan tersebut dan memakannya pada hari di mana dia memakan untuk makan malamnya, yaitu dengan 3 porsi makanan. Saudara, bukankah itu justru mengajarkan kepada kita bahwa itu puasa, tetapi adalah puasa yang bukan menyangkal diri. Itu hanyalah puasa yang justru serakah sebenarnya. Puasa tapi justru setelah puasa itu selesai, keserakahan menjadi pelajaran berikutnya. Justru waktu kita puasa dengan berharapan dengan kita dengan secukupnya kita menjalani sebuah makan malam. Tapi bukan pada saat kita puasa, setelah itu makan malam, kita justru menjadi orang yang paling serakah dengan 3 porsi menjadi makanan kita. Nah, saudara, ini satu hal yang simpel, saudara, tetapi ini adalah sesuatu yang justru mengajarkan kepada kita, yaitu apa? Tidak selalu segala sesuatu yang bersifat rohani adalah dipahami betul secara rohani. Memakai vocabulary yang rohani, tapi justru waktu sudah menghidupi, saudara sedang menghidupi sesuatu keserakahan. Dan keserakahan itu bukan ajaran kitab suci, justru keserakahan adalah ajaran setan. Maka setan bisa memakai akan ritual yang rohani, tapi justru menunjukkan kualitas kerohanian yang satanik. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagaimana Paulus very concerned about this. Yaitu dia mengatakan, awas padalah kepada orang yang pura-pura merendahkan diri. Pura-pura, saudara. Berarti pura-pura yaitu apa? Memakai satu gambar yang begitu indah, tetapi sebenarnya di balik keindahan itu kebusukan adalah motivasinya. Nah, saudara, inilah yang menjadi satu hal yang harus diwaspadai oleh jemaat Kolose. Kenapa? Jemaat Kolose masih bayi rohani. Jemaat Kolose masih begitu rentan di dalam banyak hal. Mereka masih belajar dan ditipu dengan ritual-ritual yang kelihatannya rohani. Bisa mereka ditipu dengan apa yang namanya kebiasaan-kebiasaan adat istiadat rohani. Mereka bisa ditipu di balik setiap apa yang menjadi performance rohani tersebut. Kelihatannya lebih suci, kelihatannya lebih benar, kelihatannya adalah lebih memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, tapi justru itu adalah sebuah penipuan. Saudara, itulah kenapa kita adalah orang-orang Kristen yang harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah, dan perlu memiliki satu hal, bagaimana untuk memilah mana yang sungguh-sungguh rohani, mana yang palsu di dalam kerohanian. Saudara, itu hal yang pertama yang mereka hadapi, yaitu mereka menghadapi orang-orang yang mirip Kristen, tetapi mereka bukan Kristen. Mereka yang mirip agamanya kepada kita, sama kita,
tapi mereka justru tidak sama dengan kita. Saudara, kita melihat banyak sekali orang-orang yang lebih suci, khususnya kalau saudara lihat ya, orang-orang, saya pertama kali menjadi orang Kristen yang betul-betul secara keputusan saya sendiri, saya sangat dipengaruhi oleh pemikiran orang-orang Katolik. Kenapa? Karena orang-orang Katolik memiliki satu mistis yang luar biasa, saudara. Di mana waktu mereka bangun gereja, mereka bangun katedral yang begitu agung. Saya ingin tanya, gereja Protestan yang paling agung, itu gereja di mana? Kita melihat gereja Protestan yang paling agung, itu sangat sedikit, saudara. Maksudnya secara arsitektur dibangun dengan begitu memiliki satu hal yang misterius, itu sangat sedikit. Tapi justru kita melihat pembangunan katedral-katedral di seluruh dunia. Kita melihat setiap katedral yang dibangun, semua punya satu filosofi yang sama. Itu apa? Mereka selalu membangun dengan satu atap yang tinggi. Mereka tidak pernah membangun satu tempat ibadah itu dengan atap yang rendah. Atau hanya sebatas di atas kepala kita. Tapi dia selalu membuat akan satu gedung gereja itu dengan satu kubah yang begitu tinggi. Nah, saudara, itu adalah sesuatu yang sangat misterius, saudara. Kenapa, saudara? Karena Alkitab pun menyatakan bahwa apa? Alkitab menyatakan bahwa Tuhan ada di dalam rumahnya. Tuhan ada di dalam baitnya. Dan dia bersemayam di dalam bait sucinya. Dan kita melihat waktu orang-orang Katolik membangun katedral, itu membuat sense bagi setiap orang yang masuk dalam katedral itu melihat bagaimana Tuhan begitu misterius. Dan karena Tuhan begitu misterius, dan waktu masuk ke rumah Tuhan, Tuhan ada di sini. Maka saudara, waktu masuk ke katedral, tidak boleh orang sembarangan untuk memanggil temannya atau mensapa temannya dengan sembarangan. Waktu mereka masuk katedral, mereka dengan suara yang kecil, mereka tidak berani untuk mengeluarkan suara yang besar. Dan mereka, kalaupun berbicara, kadang-kadang banyak orang yang memberikan peringatan, shh, tidak boleh bicara. Kenapa? Karena ini tempat sakral. Nah, saudara, dan orang-orang Katolik, mereka mendesain gedung gereja seperti itu dengan satu hal, dengan satu pengertian bagaimana tempat ini tempat yang sakral, ini tempat yang misterius. Dan waktu saudara masuk, saudara tidak boleh rame-rame dan sebagainya. Ada satu kesan hormat, ada satu kesan bagaimana setiap orang-orang yang berada masuk dalam bait suci, Tuhan ada di situ. Dan pada saat saya membaca buku-buku khususnya dari para skolastik, khususnya dari skolastik teologi, kita melihat orang-orang yang sangat-sangat dipakai Tuhan, seperti Bernard de Clairvaux dan sebagainya. Membaca buku-buku mereka tuh hati kita tuh bisa sangat tersentuh sekali, luar biasa. Tetapi sudah akhirnya pada saat itu kita melihat mereka punya rohani luar biasa. Mereka punya kepercayaan kepada Tuhan begitu luar biasa. Mereka punya mystical union with Christ dengan luar biasa. Tetapi sudah akhirnya kita melihat bagaimana dengan impact mereka kepada dunia. Satu sisi kita bisa hormat dengan kerohanian mereka. Tapi satu sisi yang lain mereka tidak punya impact apa-apa dengan dunia. Mereka menjadi orang yang sangat tidak mempengaruhi dunia. Mereka menjadi orang yang tidak memiliki akan signifikansi dengan dunia, seakan tidak memiliki impact terhadap dunia. Justru kita melihat kitab suci justru mengajarkan kita untuk apa? Bukan sekedar untuk membangun rohani sendiri dan memiliki hubungan mistik dengan Tuhan saja. Tapi Yesus mengatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itulah menjadi satu hal bagaimana penginjilan menjadi satu nafas bagi iman kekristenan. Maka kalau saudara cuma menjadi orang Kristen tapi sudah tidak mau untuk menghidupi Injil, tidak mau memberitakan Injil, dan tidak mau untuk memberitakan Injil yang benar dan memilah mana yang benar, mana yang salah, saudara bukan orang Kristen. Saudara mungkin lebih mirip pada orang-orang yang pre-Kristen, ada orang-orang yang tidak menghidupi kekristenan. Saudara, kita melihat orang-orang Yahudi tidak memberitakan Injil, dan mungkin saudara lebih cocok dikatakan sebagai Yudaism,
daripada saudara dikatakan sebagai orang Kristen. Karena orang Kristen bukan sekedar untuk membangun relasinya dengan Tuhan. Bukan sekedar untuk membangun akan satu spiritual mystical with God. Tetapi juga pergi memberitakan Injil. Maka itulah kenapa, saudara, ini menjadi satu orientasi yang Paulus sangat jeli di dalam menyatakan ini, yaitu apa? Jangan sampai orang-orang Kristen sendiri tidak bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai orang Kristen tidak bisa untuk memilah ritual mana yang benar dan ritual mana yang salah. Dan jangan sampai orang Kristen sendiri tidak bisa memilah yang mana adalah attitude yang benar maupun attitude yang salah. Maka ini poin yang pertama, saudara, yaitu adalah bagaimana Paulus memberikan akan satu didikan kepada jemaat Kolose, yaitu sebuah urgency, how to discern, yaitu bagaimana memilah mana yang rohani, yang benar, mana yang tidak benar. Maka yang kelihatannya merendahkan diri, yang kelihatannya menyiksa diri, supaya kelihatan lebih suci, inilah yang harus diwaspadai. Maka itulah kenapa, saudara, not every Christian are the pure Christian. Nah, semua orang Kristen adalah sungguh-sungguh dia adalah Kristen yang sejati. Maka kita harus memiliki satu hal, barometer untuk memilah mana yang sungguh-sungguh Kristen, mana yang bukan Kristen. Walaupun kita melihat ini adalah sesuatu yang kelihatannya arogan karena kita harus memilah, pasti ada standar untuk memilah itu. Tetapi saudara, satu tanggung jawab yang harus saudara kerjakan adalah saudara harus menghidupi apa yang benar. Saudara, kita melihat banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang merajalela di mana-mana. Maka ini menjadi satu tanggung jawab yang harus kita jeli menghidupinya. Kedua, kita melihat bagaimana jemaat Kolose dihajar dengan ajaran-ajaran yang beribadah kepada malaikat, saudara. Dan bahkan saudara beribadah kepada malaikat, dan akhirnya mereka menjadikan malaikat itu menjadi satu figur untuk bagaimana menjadi messenger, atau lebih tepatnya menjadi mediator, khususnya bagaimana mereka menghidupi imannya kepada Tuhan. Dan itulah kenapa pada saat mereka beribadah kepada malaikat, mereka beribadah kepada santo, atau mereka beribadah kepada santa, itu menjadi satu penyembahan yang akhirnya kita bisa katakan tidak original lagi. Kenapa? Karena justru Alkitab dengan jelas tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah berhala, dan bahkan tidak boleh menyembah malaikat. Sudah di dalam perjanjian lama, dalam Keluaran pasal 20 ayat 4, dikatakan, jangan membuat bagiku patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, maupun yang ada di bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Maka jelas tidak boleh ada penyembahan patung berhala. Dan kita melihat yang terjadi, yaitu khususnya Roman Katolik, di mana mereka juga membangun patung-patung, mereka bangun patung santo, santa, dan sebagainya, dan akhirnya mereka memakai akan nama mereka, memakai nama santo dan nama santa, untuk bagaimana menjadi mediator doa mereka kepada Tuhan. Dan itu akhirnya kita melihat sampai pada hari ini, kita melihat di Meksiko, atau kita melihat di Kolombia, kita melihat di daerah-daerah Amerika Latin, kita masih bisa melihat bagaimana mereka pergi ke gereja, tapi mereka bukan berdoa kepada Tuhan, tapi mereka berdoa di hadapan patung-patung santo dan patung-patung santa. Dan mereka akan di situ dengan berdoa atas nama santo dan santa itu, supaya doanya didengar oleh Tuhan. Setelah itu adalah sesuatu hal di mana kitab Keluaran 24 mengatakan, jangan membuat bagiku patung yang menyerupai apapun. Maka itu menjadi sesuatu hal yang sudah sangat jelas. Kedua adalah Imamat 26 ayat 1 juga dikatakan, jangan buat bagiku patung maupun membuat bagiku berhala. Itu dalam Imamat pasal 26 ayat 1. Dan dalam perjanjian baru juga kita melihat 1 Korintus pasal 10 ayat 14 juga dikatakan, jauhilah penyembah berhala. Jadi bukan sekedar membuat berhala, itu adalah sesuatu yang adalah hal yang tidak Tuhan suka. Dan membuat
patung itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak suka, dan bahkan penyembah berhala pun Tuhan tidak suka. Jauhilah penyembah berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Jadi saudara, kita melihat bagaimana beribadah kepada Tuhan, tetapi dengan format malaikat, mau format patung, itu adalah sesuatu yang kita bisa katakan adalah hal yang kelihatannya inovatif, tetapi itu adalah sebuah heresi, itu adalah sebuah kesesatan, saudara. Nah, saudara tahu, pada saat kita melihat Alkitab dengan jelas menyatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan juga jangan buat akan patung maupun jauhi penyembah patung, penyembah berhala. Mereka justru adalah orang-orang yang juga bukan sekedar diberikan peringatan, tapi mereka juga adalah orang-orang yang akan dihukum, saudara. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 17 ayat 5, di situ dikatakan, terkutuklah mereka yang membuat berhala. Terkutuklah mereka yang membuat patung. Terkutuklah mereka yang membuat akan satu sosok yang disembah. Sebenarnya bikin patung itu tidak apa-apa, tetapi bukan untuk disembah. Nah, saudara, justru yang kita lihat mereka membuat patung, dan patung itu adalah patung yang disembah oleh mereka. Mereka membuat akan santo, membuat santa, dan mereka menyembah. Itu adalah satu hal yang kita bisa katakan Alkitab dengan jelas, Ulangan pasal 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah dia. Maka saudara, hari ini kita melihat banyak sekali ajaran-ajaran yang mirip Kristen, dan kita melihat di dalam ajaran-ajaran mirip Kristen mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Dan itu di dalam kitab suci dengan jelas dikatakan itu adalah sesuatu adalah tindakan yang terkutuk. Dan saudara, bahkan pasal 6 ayat 23, yang terkutuk itu adalah maut. Yang terkutuk itu adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut, saudara. Maka di sini kita melihat beribadah, tetapi ibadah saudara bukan kepada Tuhan yang benar, tetapi ibadah saudara adalah bukan juga dengan cara yang benar, dan ibadah saudara juga bukan dengan motivasi yang benar, maka Tuhan tidak segan-segan akan berkata, terkutuklah kita. Dan Tuhan tidak segan-segan untuk berkata kepada kita, yaitu adalah upah dosa adalah maut, dan kita justru adalah orang-orang yang kelihatannya beragama, kita kelihatannya orang yang beriman kepada Yesus, tapi kita adalah orang yang membawa maut, bukan membawa berkat. Maka Paulus mengajak jemaat Kolose untuk perhatikan ibadahmu, awasilah ibadahmu. Apakah ibadahmu adalah ibadah yang sama seperti mereka, yang justru adalah ibadah yang mempercayai kepada malaikat atau mempercayai kepada Tuhan. Saudara, dan mungkin orang akan berkata, oh, orang Kristen itu sombong luar biasa. Orang Kristen mengatakan bahwa yang menyembah kepada patung itu adalah penyembahan berhala. Tahukah engkau orang Kristen, kamu punya salib? Bukankah salib juga adalah satu simbol yang kalian sembah-sembah juga? Saudara, sampai di Indonesia ada satu ustadz yang akan mengatakan bahwa apa? Di salib Yesus, di balik salib orang Kristen itu banyak jin-jin sesat. Dan banyak dikatakan bahwa di balik salib-salib itu banyak iblis. Saya sampai kaget luar biasa, saudara. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah, apakah betul orang Kristen itu menyembah salib, saudara? Kalau saya tanya pada saudara sekalian, apakah betul orang Kristen adalah orang Kristen yang menjadi penyembah berhala karena menyembah salib? Saudara, kalau kita mengatakan bahwa orang Kristen tidak menyembah salib, saudara. Kenapa? Karena salib itu hanyalah satu simbol kasih Allah yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Karena salib adalah simbol pengampunan Allah kepada orang berdosa melalui Yesus Kristus. Dan salib adalah lambang kebenaran kebaikan Tuhan yang dihadirkan di dalam kehidupan manusia melalui Yesus Kristus. Jadi kita menekankan kenapa kita memakai salib adalah sebagai sebuah reminder kepada kita bagaimana kita belajar how to imitate Christ. Bagaimana kita belajar untuk mengikuti Kristus, dan kita belajar bagaimana meneladani Kristus, atau istilah Latin adalah imitatio Dei, ya, atau imitatio Christi.
Itu adalah imitation of Christ. Bagaimana kita belajar untuk mengimitasi, bukan berarti mengimitasi itu berarti kita berusaha untuk menjadi produk KW, bukan saudara. Tetapi bagaimana kita belajar meneladani Kristus. Kita pasti tidak mungkin sempurna seperti Kristus, tapi memiliki jiwa imitate, yaitu adalah kita untuk belajar meneladani Kristus. Itu yang justru ada di dalam prinsip salib. Jadi orang Kristen tidak menyembah salib. Orang Kristen bukan untuk menjadikan salib sebagai berhala. Tetapi salib adalah satu simbol bagaimana Kristus yang mati di kayu salib itu lebih penting daripada salib. Kristus yang menebus dosa manusia, khususnya orang-orang percaya, itu yang lebih penting daripada salib. Jadi saudara, di satu sisi kenapa kita orang Kristen sangat getol pakai simbol salib adalah bukan karena kita terobsesi dengan salib itu, tapi kita justru karena tahu apa yang Tuhan Allah kerjakan kepada manusia berdosa, yaitu mengampuni dan memberikan cinta kasih-Nya dan memberikan hidup yang baru di dalam kebenaran, kebaikan, dan di dalam setiap kesucian Tuhan melalui Kristus yang mati di atas kayu salib. Itulah yang menjadi satu simbol, bukan penyembahan berhala. Sampai hari ini kita melihat sebagian orang Muslim sangat tidak bisa menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat orang Kristen. Dan bahkan kita melihat mereka masih juga tidak bisa menerima salib adalah satu simbol. Tapi mereka masih menganggap bahwa orang Kristen adalah penyembah berhala karena menyembah salib dan sebagainya. Maka kita sebagai orang Kristen kita harus jelas mengatakan bahwa apa? Kita hanya tertuju fokus pada Kristus, bukan kepada salib. Kita bukan menyembah berhala, kita menyembah kepada Tuhan. Dan itulah kenapa kita tidak bisa dikatakan sebagai penyembah berhala. Ya. Surat di dalam konteks jemaat Kolose, mereka berhadapan dengan orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Dan mereka memakai nama malaikat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu adalah ajaran yang kita bisa katakan ajaran sesat, ajaran bidat, dan ajaran yang tidak benar. Dan itu adalah sebuah pemberhalaan. Maka jemaat Kolose tidak boleh ikut-ikut. Maka itulah kenapa orang Kristen tidak ada konsep kesanta, santo, tidak ada. Karena orang Kristen tidak tertuju kepada manusia untuk berdoa kepada Allah. Maka manusia bisa langsung berdoa kepada Allah. Langsung berdoa kepada Allah. Tidak perlu mediator kecuali Kristus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan. Maka itulah kenapa pada saat kita berdoa, kita diajarkan untuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kenapa? Karena semua itu digenapi di dalam Kristus. Maka kita bukan memberhalakan akan berhala, tapi kita justru menyembah kepada Tuhan yang adalah satu-satunya. Ketiga, saudara, jemaat Kolose menghadapi orang-orang yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Saudara, banyak kita melihat bagaimana penglihatan-penglihatan menjadi sesuatu yang akhirnya merubah cara orang Kristen menjalankan imannya. Akhirnya kita melihat hari ini sampai pada hari ini kita melihat banyak orang-orang yang menamakan diri orang Kristen, tapi justru mereka bukan berdasarkan kepada ajaran kitab suci. Tapi mereka justru mendasarkan segala sesuatu adalah pada penglihatan-penglihatan. Nah, saudara, kita bisa katakan bahwa penglihatan memang Tuhan pakai di dalam sejarah, khususnya kita melihat di dalam Perjanjian Lama, lebih tepatnya kita melihat lebih banyak para nabi, mereka diberikan penglihatan-penglihatan. Contoh adalah Daniel, contoh adalah Yesaya. Kita juga melihat bagaimana mereka diperlihatkan, dan juga seperti Yusuf melalui mimpi. Dan kita juga melihat di dalam bagian-bagian yang lain bagaimana para nabi diberikan penglihatan. Kenapa, saudara? Karena belum ada kitab suci di situ. Karena mereka belum punya kitab suci, maka Tuhan bekerja secara directly dengan mereka menerima penglihatan dari Tuhan. Dan waktu kita melihat dalam perjanjian baru pun, kita juga melihat bagaimana para rasul juga mengalami akan satu hal, mereka mengalami penglihatan demi penglihatan. Yang paling kita bisa lihat adalah Yohanes, di mana Yohanes diberikan penglihatan tentang kitab tentang Wahyu.
Dan bagaimana ditunjukkan tentang bagaimana hari penghakiman, bagaimana new heaven and new earth, dan bagaimana nantinya di saat orang-orang Kristen mereka bisa diterima di dalam hadirat Tuhan. Nah, itu semua adalah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes. Kenapa sudah diberikan? Karena ada kitab suci. Maka itulah kenapa Tuhan secara directly hadir dan menunjukkan kepada rasul dan nabi, dan menunjukkan bagaimana perlunya setiap rasul dan nabi diberikan penglihatan oleh Tuhan supaya kita bisa dapat melihat kebenaran dan melihat bijaksana Tuhan lebih benar lagi. Tapi sekarang Alkitab sudah ada, saudara. Alkitab sudah ada, Alkitab sudah diberikan bagi kita, dan Alkitab bahkan dikatakan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, selebihnya dari setan. Sudah jelas banget, saudara. Tidak ditambah, tidak dikurang, selebihnya adalah dari setan. Dan saudara, ini adalah sesuatu yang sangat clear. Bahkan Wahyu mengatakan sampai ada malaikat sekalipun, itu adalah bukan dari Tuhan. Jadi ini adalah satu konfirmasi-konfirmasi yang menunjukkan kepada kita bahwa apa? Penglihatan memang ada, saudara. Tapi pada zamannya Tuhan memberikan izin penglihatan itu ada. Tapi setelah Alkitab ada, penglihatan pun adalah sesuatu yang Tuhan tidak berikan. Karena semua sudah dinyatakan dalam kitab suci, maka dari malaikat atau dari siapapun, itu adalah selebihnya dari setan. Maka kitab Wahyu dengan jelas mengatakan itu. Maka kita tidak akan fokus pada penglihatan-penglihatan tersebut. Kenapa? Karena yang lebih fokus adalah firman Tuhan. Kita nggak fokus kepada penglihatan-penglihatan yang dilihat. Kenapa? Karena yang lebih fokus adalah apa yang Tuhan janjikan. Itu yang menjadi fokus, saudara. Saudara, adalah konyol, saudara, kalau kita justru dari orang Kristen hari ini, tapi kita masih percaya kepada penglihatan-penglihatan, di mana penglihatan-penglihatan itu adalah penglihatan yang kelihatannya logis, yang kelihatannya ada hasilnya, dan kita mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Saudara, saya nggak tahu kemarin berapa hari yang lalu, di mana pada saat saya buka YouTube, saudara, tiba-tiba ada di dalam satu iklannya ada diceritakan bagaimana ada satu orang di Cungkuok, di mana ada satu orang yang diberikan akan gift, katanya, diberikan akan talenta untuk gimana dia bisa menafsirkan orang, maksudnya dia bisa membaca orang, dan dikatakan dia bisa untuk menggambar siapakah calon istrimu, khususnya bagi orang-orang yang belum punya istri, atau khususnya orang-orang yang jomblo. Maka dia akan menggambarkan di dalam kertas, dia akan gambar sosok perempuan yang akan menjadi calon istri maupun menjadi istri. Nah, saudara, singkat ceritanya dia menjadi harapan bagi banyak para jomblo di Cungkuok. Tapi saudara, saya rasa saudara nggak perlu untuk cari siapa namanya, saudara nggak perlu untuk daftar juga. Kenapa, saudara? Karena ini adalah sesuatu yang kelihatannya logis dan kita mengatakan ini adalah satu hal yang jelas, bukan dari Tuhan. Dia gambar, dan akhirnya dikatakan banyak orang-orang jomblo pergi ke sana, lalu waktu terima gambaran perempuan yang digambarkan, saudara, banyak dari mereka akhirnya punya harapan. Banyak dari mereka akhirnya memiliki akan satu hal, aku rupanya nggak jomblo seumur hidup dan sebagainya. Saudara, itu konyol luar biasa. Kenapa, saudara? Karena soal saudara jomblo atau saudara menikah dan sebagainya, itu semua di dalam kematahuan Tuhan. Dan dalam kematahuan Tuhan, jomblo itu adalah anugerah. Dan bisa menjadi orang yang menikah juga adalah anugerah. Bisa punya anak adalah anugerah. Belum punya anak itu pun anugerah. Siapa berkata kalau jomblo itu orang yang diberkati sama Tuhan? Itu ajaran setan. Mengatakan bahwa tidak punya anak itu adalah orang nggak diberkati sama Tuhan. Itu ajaran setan. Sudah kita melihat banyak dukun-dukun, justru orang yang nggak punya anak datang ke dukun. Dan mereka kasih akan satu hal, untuk supaya apa? Kau bisa punya anak, tapi kamu harus kasih uang. Dan bukan cuma kasih uang, kamu juga kasih akan satu hal supaya apa? Kalau kamu
mau punya anak, kamu serahkan anakmu kepada setan dan sebagainya. Banyak sekali kita lihat kisah-kisah seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kita perlu untuk berkanjah kepada penglihatan-penglihatan, lalu melihat segala sesuatu di atas kekurangan-kekurangan kita, lalu engkau berkata bahwa segala sesuatu yang Tuhan kasih itu adalah di dalam ketidakadilannya. Maka saudara, hari ini jika saudara tidak punya pasangan, saudara masih jomblo, saudara harus melihat jomblo is good. Jomblo adalah anugerah Tuhan. Memiliki singleness itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Bisa memiliki pasangan juga adalah anugerah Tuhan. Tetapi jangan kita berkata bahwa kalau saya nggak punya pasangan, saya pasti orang yang dikutuk oleh Tuhan. Itu adalah satu ajaran yang nggak benar. Saudara, penglihatan-penglihatan yang dimunculkan, khususnya di zaman jemaat Kolose, semua adalah penglihatan-penglihatan apa, saudara? Apa sih yang mereka tunjukkan dari penglihatan-penglihatan tersebut, saudara? Mereka menunjukkan penglihatan-penglihatan yang menunjukkan betapa setiap kita itu harus menjadi orang yang menjalani segala sesuatu dengan lebih spektakuler, dengan lebih luar biasa, kelihatannya rohani dan sebagainya. Saudara, saya sangat sedih. Kenapa? Banyak orang-orang Kristen karena penglihatan-penglihatan yang mereka lihat, yang mereka bilang ini adalah penglihatan, akhirnya menjadi batu sandungan yang luar biasa besar. Bahkan besarnya adalah sampai bikin orang Kristen tercoreng. Sudah tahu terjadi di Indonesia, ada seorang doktor namanya Royandi Hutasoit. Itu adalah pencetus dari satu partai di Indonesia namanya Partai Damai Sejahtera. Sudah tahu mengapa dia membuat Partai Damai Sejahtera? Karena satu kisah di mana dia bermimpi, di mana dia menerima penglihatan, dia menerima mimpi bahwa apa? Di istana negara yang ada di Jalan Merdeka Utara itu akan ada yang namanya salib yang dipampang di istana negara. Nah, saudara, dia akhirnya pada saat melihat salib itu, lalu dia melihat istana negara ada salib, lalu akhirnya dia menyatakan bahwa apa? Bahwa ini adalah tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Kita bikin Partai Damai Sejahtera. Dan dengan atas penglihatan itulah, akhirnya Partai Damai Sejahtera dirintis, dan akhirnya kita melihat sampai hari ini sekarang, sudah tidak ada lagi Partai Damai Sejahtera. Nggak tahu, setahu saya partai ini sudah tidak ada lagi. Mengapa, saudara? Karena kita melihat kalau Tuhan memberikan akan satu hal di mana kita bisa memperjuangkan satu rencana Tuhan, maka Tuhan tidak akan main-main di dalam memperjuangkan itu. Penglihatan yang Tuhan berikan pun bukan penglihatan yang gagal. Kalaupun Tuhan memberikan penglihatan itu pasti sinkron dengan ajaran kitab suci. Tapi justru kita melihat yang diterima adalah penglihatan yang katanya adalah dari Tuhan, tetapi justru waktu yang dikerjakan, justru yang dilakukan, bahkan diperjuangkan, rupanya semua tidak sesuai dengan kitab suci. Maka saudara, pada saat kita melihat hal seperti ini, inilah yang terjadi. Kekristenan hari ini pun kita juga melihat penglihatan-penglihatan menjadi sesuatu yang masih di atas nama Tuhan, tetapi justru dalam pekerjaan setan. Saudara, bahkan saya pernah melihat di dalam satu kebaktian, saudara, di mana Tuhan berkata kepada saya bahwa, hei kamu, misalnya namanya Dewi, hei kamu Dewi, sebelahmu itu adalah calon suami kamu. Padahal dia tidak kenal dan apa, tiba-tiba langsung ini calon suami kamu. Dan singkat ceritanya mereka menikah dalam 1 tahun karena penglihatan dari hamba Tuhan kepada dia. Tapi setelah itu bercerai dan akhirnya mereka pisah dan sebagainya. Saudara, coba lihat kerancuan-kerancuan yang terjadi. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ini sungguh-sungguh ada. Di mana kita melihat pekerjaan iblis bekerja di dalam gereja Tuhan. Ini sungguh-sungguh terjadi. Maka saudara, masihkah saudara mengatakan semua gereja itu sama? Masihkah engkau berkata semua orang-orang Kristen itu adalah sama?
Maka ini adalah sesuatu yang perlu kita sama-sama untuk gali ulang dan sudah harus belajar untuk memilahnya. Ketiga, yaitu adalah ajaran yang membesar-besarkan diri oleh pikiran dunia. Ya. Jadi ajaran rohani tapi justru adalah ajaran yang juga dibawa di dalam keduniawian. Padahal Alkitab mengatakan bahwa engkau tidak bisa menyembah kepada dua tuan. Engkau harus pilih Allah atau engkau pilih uang. Engkau harus pilih God atau engkau pilih Mammon. Sebenarnya kita lihat kitab suci juga sudah begitu clear, saudara, bahwa apa? Bahwa kita tidak bisa berada dalam dua pijakan. Maka pijakan yang sejati adalah haruslah kita berpijak pada Kristus, pada ajaran firman Allah, yaitu adalah kembali kepada apa yang Tuhan wahyukan. Tapi justru kita melihat membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi, yaitu adalah bagaimana menjadikan kerohanian itu berdamai dengan keduniawian. Kerohanian berdamai dengan keduniawian, dan itulah yang akhirnya kita melihat banyak sekali menjadi rancu, khususnya bagaimana kita melihat banyak orang-orang Kristen yang dibawa di dalam satu kehidupan yang kacau luar biasa. Kenapa? Karena mereka seakan-akan harus memberikan sebuah pembuktian bahwa kalau kau betul-betul orang rohani, maka kamu adalah orang yang berhasil secara jasmani. Contoh, saudara, saya pernah melihat sebuah artikel, bagaimana di dalam artikel itu mengatakan bahwa kalau mau menjadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, maka kamu harus menjadi seorang yang disanjung atau dihormati oleh dunia. Maka untuk kamu menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, kamu harus menjadi orang yang dihormati oleh dunia, maka kamu harus membuktikan bahwa kamu sungguh-sungguh orang yang diberkati. Jadi kalau kamu adalah orang yang dipakai Tuhan, Tuhan akan memakai orang yang layak untuk dipakai Tuhan. Dan orang yang layak dipakai Tuhan adalah orang yang berhasil di dalam kehidupan dalam dunia ini. Maka apa? Maka kalau kamu menjadi seorang hamba Tuhan yang teruji, kamu harus buktikan bahwa kamu itu juga teruji di dalam dunia. Secara kalimat bagus, saudara. Betul, itu saya kira saya setuju kalau hanya sebatas itu. Tapi justru dia katakan yang lain adalah apa? Yaitu dia mengatakan bahwa kamu harus buktikan bahwa ajaran kitab suci itu sungguh-sungguh bisa menyatakan berkat Tuhan di dalam kehidupan jasmani. Jadi misalnya, kalau saudara mau mengatakan bahwa kalau kamu adalah anak Tuhan, maka kamu adalah orang yang diberkati. Diberkati bukan cuma secara spiritual, tapi juga diberkati secara jasmani, sehat, dan juga diberkati secara jasmani, yaitu engkau punya uang banyak, engkau adalah orang kaya. Maka itulah kenapa kita melihat khususnya di dalam gerakan karismatik, dan kita melihat gereja-gereja karismatik, bagaimana prosperity teologi adalah penting. Jadi kalau saudara menjadi pendeta, tapi saudara tidak punya rumah mewah, saudara tidak punya mobil mewah, saudara tidak punya baju merek mewah, maka itu bukan hamba Tuhan yang diberkati. Maka saudara akan melihat bagaimana, khususnya dalam gereja-gereja karismatik, khususnya melihat mereka sangat menonjolkan. Mereka menonjolkan kualitas secara jasmani. Mereka menonjolkan kualitas secara keuangan. Mereka menunjukkan kualitas secara lifestyle mereka. Maka itulah kenapa kalau pendetanya nggak pakai Gucci, itu rasanya bukan hamba Tuhan yang diberkati. Hamba Tuhan, kalau pakai Uniqlo itu apa? Di sampah. H&M sampah. Zara sampah. Apalagi merek-merek Indonesia sampah. Dianggap sampah. Tapi kalau mereknya Italia dan sebagainya, itu adalah berkat Tuhan. Saudara, maka ini menjadi satu hal bagaimana kita melihat banyak sekali, khususnya kalau kamu mau menunjukkan dirimu adalah sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, kamu harus menunjukkan bahwa kamu diberkati di dalam kehidupanmu. Maka saya pernah satu kali beli mobil, saudara, dan mobil itu adalah mobil bekas dari seorang pendeta. Di mana pendeta ini saya tanya bahwa, Bapak pelayanan di mana? Oh, saya pelayanan di gereja ini. Oh ya, lalu akhirnya dia mengatakan, saya pelayanan Sabtu Minggu saya pelayanan.
Tapi hari biasa saya buka showroom mobil. Oh, saya kaget, saudara. Saya belum pernah ketemu. Dan saya tanya, oh, boleh ya? Justru, saya harus membuktikan kepada jemaat saya bahwa saya adalah seorang bisnismen yang berhasil. Justru dengan saya seorang pendeta, tapi saya juga adalah seorang bisnismen yang berhasil, maka saya menunjukkan bahwa ikut Tuhan itu ada jaminannya. Contohnya saya orang yang diberkati oleh Tuhan, dan saya layak mengajar kepada jemaat karena apa? Karena saya diberkati dan saya memberkati orang. Ya, saudara, kisah seperti ini adalah kisah yang kelihatannya secara logika benar. Secara manajemen kelihatannya ini adalah sesuatu yang kita memang butuhkan, SDM kayak begini, pengajar-pengajaran seperti ini. Dan bahkan kalau kita menjadi orang rohani yang terjamin hidupnya, ikuti orang seperti itu, maka akan memiliki satu hal di mana langkah-langkah praktis untuk menjadi orang Kristen yang diberkati itu menjadi sesuatu yang kita bisa katakan secara keduniawian itu terjamin. Kalau gitu apa artinya, saudara? Alkitab mengatakan sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Yesus saja tidak menjadi orang kaya di dalam dunia ini. Bagaimana mungkin setiap orang hamba-hamba Tuhan kalau mau membuktikan dirinya diberkati, maka dia harus jadi kaya dulu, lebih kaya dari siapapun di jemaat. Dan pada saat menjadi orang kaya dan menjadi orang yang berhasil dan juga di dalam jemaat, bagaimana dia menjadi yang menonjol, dan akhirnya menjadi orang yang menunjukkan contoh, teladan. Ini loh orang Kristen yang diberkati Tuhan. Secara jasmani kaya, secara rohani juga kaya. Saudara membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi, saudara. Ini menjadi satu hal yang sangat-sangat konyol luar biasa dan tidak ada dasar kitab sucinya. Meskipun saudara, kita melihat Paulus pernah menjadi seorang penjual kemah. Jadi kita bisa melihat bagaimana Paulus memang dia adalah seorang rasul dan dia pernah karena tidak ada uang, tidak ada dana, dia bekerja menjadi tukang kemah. Tapi perhatikan saudara, dia jadi tukang kemah dan akhirnya pada saat dia jadi tukang kemah dan akhirnya dia dapat uang dan dia bisa kumpulkan uang, dia tidak selama-lamanya jadi bisnismen. Karena dia jadi tukang kemah itu adalah untuk mensuplai dirinya untuk melayani Tuhan. Jadi dia kumpulkan uang dari kerja jadi tukang kemah, itu adalah untuk dia bisa berangkat lagi dan dia bisa melayani Tuhan lagi. Di saat tidak ada orang yang mensuplai, di saat tidak ada persembahan yang dikumpulkan, di saat tidak ada dana, maka dia bekerja sendiri tanpa didukung oleh orang lain untuk supaya bisa melanjutkan pelayanan. Itu bukan menjadi motivasi utama untuk menjadi bisnismen, tapi menjadi seorang yang melayani Tuhan, yang waktu dalam kesulitan, dia akhirnya menjadi bisnismen untuk supaya bisa melanjutkan pelayanan. Tapi hari ini kita melihat bisnismen bukan untuk melanjutkan pelayanan, tapi justru menjadi profesi. Bahkan menjadi sesuatu hal yang jangan-jangan menjadi dedikasi yang lebih daripada menjadi pelayan Tuhan. Setelah akhirnya kita melihat Alkitab dengan jelas, Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh. Maka kita harus sinkron dengan Kristus. Kita bukan menjadi interpretasi yang baru terhadap Kristus. Kita bukan interpreter, saudara. Tapi kita harus kembali kepada apa yang sepatutnya Kristus ajarkan kepada kita untuk meneladaninya. Maka Paulus waktu dia jadi bisnismen, dia menjadi bisnismen secara sementara temporary untuk melayani Tuhan kembali. Maka ajaran-ajaran yang tidak beres di dalam zaman Kolose adalah mereka justru membesar-besarkan diri jadi orang yang beragama itu harus membuktikan kepada masyarakat bahwa kamu adalah orang yang layak memberikan akan kejaminan kepada mereka. Maka dalam hal ini saudara, itu adalah ajaran yang sudah sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Walaupun secara logika make sense, maupun secara kemakmuran itu sesuatu yang sangat-sangat memberkati orang lain katanya, tapi justru kemakmuran dimaksud bukanlah kemakmuran secara harta, tapi justru kemakmuran adalah karena engkau tahu kehendak Tuhan. Maka saudara, di dalam hal ini kita melihat inilah yang terjadi. Kita melihat bagaimana segala sesuatu yang terjadi
justru membuat orang-orang Kristen di zaman Kolose tersebut, mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang merendahkan diri dengan kepura-puraan, lalu beribadah bukan kepada Tuhan yang benar, tapi kepada malaikat dan sebagainya. Lalu mereka justru berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, bukan kepada firman Tuhan. Dan mereka justru adalah orang membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi dan logika dengan tidak berdasarkan kitab suci. Itulah yang dihadapi oleh jemaat Kolose. Nah, saudara, waktu kita bisa mengkritisi ini is good, kita bisa memilah. Tapi bukan berarti kita tidak dalam bahaya, saudara. Bukan berarti kita ini berada di dalam posisi yang aman, saudara. Kenapa? Karena waktu kita bisa memilah, waktu kita bisa mengatakan ini benar, ini salah, dan waktu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah ajaran firman Tuhan, ini bukan ajaran firman Tuhan, di satu sisi yang lain, kita memang adalah orang yang bertanggung jawab secara iman. Tapi di satu sisi yang lain kita bisa mengatakan bahwa kita bisa jatuh di dalam kesombongan rohani. Spiritual arrogance. Kita merasa lebih baik dari orang lain, kita merasa lebih baik daripada gereja lain, kita merasa lebih baik daripada denominasi lain, kita merasa lebih daripada agama lain dan sebagainya. Saudara, ini adalah kebahayaan yang kita juga harus sadari. Tapi bukan berarti kita akhirnya dengan melihat ada hal kebahayaan ini, lalu akhirnya kita menjadi orang yang tolerance terhadap hal seperti ini. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa carilah perkara di atas. Dan carilah perkara di atas, kenapa? Karena perkara yang di atas itu adalah perkara yang tidak mungkin gagal dan tetap adalah perkara yang pasti benar. Maka saudara, seringkali waktu kita menghadapi setiap serangan-serangan dari kepercayaan-kepercayaan yang lain, seringkali kita goyah, seringkali kita kecil hati, tapi justru Alkitab mengatakan jangan kamu gagal, jangan kamu merasa gagal, jangan kamu merasa goyah, jangan kamu bimbang, jangan kamu takut. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan adalah karena semua itu bayangan di tengah segala sesuatu yang harus datang dalam Kristus. Saudara, semua itu adalah bayangan dari segala sesuatu yang harus datang dalam Kristus. Apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya bayangan di situ? Bayangan di sini maksudnya adalah bagaimana semua orang yang membuat aturan-aturan, semua orang yang membuat akan satu bagian-bagian yang doktrinal, itu mereka semua mengaturnya adalah untuk memperlengkapi iman. Sebenarnya kalau kita bisa katakan adalah mereka belajar untuk bagaimana membuat pengertian firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang berguna bagi sesama. Jadi aturan itu dibikin oleh manusia untuk manusia. Ya. Jadi kita melihat bagaimana setiap doktrin-doktrin yang dibuat itu adalah dari manusia untuk memperlengkapi. Tetapi saudara, meskipun demikian kita tahu bahwa manusia itu dengan keterbatasannya, sehingga akhirnya manusia tidak bisa melakukan satu kesempurnaan di dalam setiap apa yang mereka atur. Tapi meskipun demikian, kenapa dikatakan bayangan dari segala sesuatu yang datang dari Kristus? Karena justru waktu kita melihat semuanya berpusat kepada Kristus, aturan bisa berubah-ubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kenapa? Karena Dia adalah Sang Tuhan, Dia adalah Sang Juru Selamat, dan Dialah yang menebus saudara dan saya, dan Dia satu-satu yang bisa mengangkat dosa kita, dan Dialah yang satu-satunya di dalam kemahatauannya, dan di dalam kedaulatannya, dan juga di dalam apa yang namanya pengetahuannya, rancangannya, Dia sudah mengetahui segala sesuatunya lebih daripada siapapun. Jadi saudara, Allah adalah Allah yang maha tahu. Dan di dalam kemahatauan Tuhan, segala perkara yang di atas adalah benar, segala perkara yang di atas adalah suci, segala perkara yang di atas adalah sejati dan original. Maka waktu kita semua bisa untuk mengenal perkara yang di atas, maka saudara adalah orang-orang yang diberkati sungguh-sungguh.
Tapi kalau kita hanya terjebak hanya kepada bayangan saja, hanya terjebak kepada apa yang dinilai orang, apa yang dipahami orang, dan apa yang dirasakan oleh orang, tetapi kita tidak terpaut kepada Kristus, maka kita akan menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh ajaran. Kita akan gampang diombang-ambingkan oleh setiap bayangan manusia. Yaitu adalah saat mereka bicara tentang ini, bicara tentang itu, bicara tentang keduniawian yang rohani, dan bicara tentang segala sesuatu, kita akan gampang diracuni oleh mereka. Tapi waktu kita meletakkan semua kepada perkara yang di atas, dan kita mempercayai semua adalah pada diri Allah yang ada di atas, dan perkara-perkara yang di atas adalah perkara yang benar adanya. Dan waktu kita cross-check apa yang terjadi pada sekeliling kita dengan perkara yang di atas, saudara akan tahu ada perkara yang di atas tidak akan pernah salah. Dan setiap orang-orang di sekeliling kita yang kelihatannya logis, inovatif, dan kelihatannya benar, tapi dari perkara yang di atas melihat segala sesuatu adalah salah, maka kita harus dengan berani berkata, itu salah. Saudara, kita melihat apa yang tadi dilakukan oleh orang-orang dengan makan ini, makan itu, tidak diperbolehkan, tapi orang Kristen makan. Itu dosa. Lalu dikatakan bahwa hari Sabat, tidak boleh melakukan apa-apa. Kamu justru memberitakan Injil. Salah. Maka hidup menolak akan kepercayaan kepada malaikat. Salah. Lalu bahkan membuang penglihatan. Salah. Akhirnya orang Kristen dianggap salah di dalam banyak hal. Tahukah saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada perkara kerajaan Allah yang dapat diganggu-gugat hanya dengan karena makan, minum, hanya karena segala sesuatu. Saya akan mengajak saudara melihat dua ayat. Mari kita buka dalam Roma. Mari kita coba buka dalam kitab Roma. Roma pasal 14. Roma 14 ayat ke-17. Saya akan bacakan Yesus sekalian. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, apa yang dituduhkan oleh orang-orang kepada jemaat Kolose, yaitu adalah kamu tidak boleh makan, tidak boleh makan itu, tapi justru orang Kristen melakukan itu. Nah, Alkitab di dalam kitab Roma, Paulus menyatakan bahwa apa? Menyatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Maka jangan kita terlalu kecil hati pada saat saudara mungkin adalah orang yang makan dan minum. Misalnya adalah makan dan minum makanan yang dipersembahkan kepada dewa, saudara tidak tahu, tapi akhirnya saudara makan, dan akhirnya orang menjebak saudara mengatakan bahwa kamu memakan makanan berhala, dan akhirnya kita dikatakan orang sesat dan sebagainya. Nah, kita justru berpegang kepada ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, karena justru kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, itulah yang harus menjadi prioritas. Saya mengajak saudara lihat ayat yang ke-20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanan orang lain tersandung. Dari satu sisi yang lain, kerajaan Allah bukan tergantung kepada makanan dan minuman, tapi itu juga Paulus juga memberikan peringatan, yaitu apa? Tapi bukan berarti kamu seleboran, akhirnya kamu sudah tahu bahwa makanan di dalam kekristenan itu segala sesuatu makanan dan minuman diperbolehkan, maka kamu akhirnya selebor dan akhirnya engkau tidak memberikan self control dan akhirnya kamu melakukan segala sesuatunya dengan semaumu sendiri. Justru Alkitab juga mengatakan apa? Tapi kamu juga jangan merusakkan kerajaan Allah. Maka janganlah kamu merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan, karena nggak worth it juga. Jadi kalau saudara bilang, oh Alkitab bilang boleh makan kok, tapi pada saat itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara, adalah sesuatu yang nggak worth it kalau saudara berkata apa? Aku tetap makan. Misalnya, saudara berada di daerah Muslim,
Saudara di daerah Muslim, dan saudara tahu di daerah Muslim makan babi itu tidak boleh. Karena mereka bilang itu haram. Lalu saudara di daerah Muslim, saudara berkata bahwa apa? Saya mau makan babi di sini. Saudara, lalu orang berkata, tidak ada babi di sini. Di sini itu semua haram. Lalu pada saudara akhirnya sudah berkata, pokoknya saya mau makan babi. Saudara, itu adalah batu sandungan, saudara. Emangnya kalau saudara tidak makan babi, kenapa? Gitu loh. Misalnya kalau memang bebas bagi orang Kristen, tidak ada yang nggak boleh, semua diperbolehkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu jadi batu sandungan bagi orang lain? Kalau jadi batu sandungan, saudara belajar self control. Belajarlah untuk saudara mengontrol diri dan berkata bahwa apa? Bahwa saya tidak harus makan babi. Saya bisa kok makan kambing, saya bisa kok makan ayam, bisa. Tapi saudara jangan dengan tidak berhikmat dengan mengatakan bahwa saya di daerah Muslim tidak ada babi, lalu saudara berkata saya pokoknya mau makan babi. Maka saudara itu sesuatu yang konyol luar biasa. Maka kita percaya Paulus adalah orang yang sangat-sangat bertanggung jawab di dalam mengajarkan teologi. Di satu sisi dia mengatakan kerajaan Allah bukan ditentukan oleh makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sumber dari Roh Kudus. Tapi dia juga mengajarkan bahwa kamu harus peduli dengan sesamamu, peduli dengan sekitarmu. Jangan kamu merusak pekerjaan Tuhan. Bukan cuma merusak image-mu, tapi merusak image kerajaan Allah. Besar banget ini. Jadi self-control, menyangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan, itu juga dalam urusan seperti ini. Karena apa? Dalam urusan yang kecil, orang akan melihat ini adalah merusakan, ada sesuatu yang bisa bicara tentang pekerjaan Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya, karena kita mengatakan diperbolehkan kok, tapi akhirnya saudara melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya apa? Saudara, dicapnya bukan saudara. Orang Kristen. Bahkan yang dicapnya adalah Kristus. Not worth it, saudara. Memang segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanan orang lain tersandung. Ini bijaksana, saudara. Ini ajaran Paulus yang sangat bijaksana, penuh hikmat, dan mengajarkan kepada kita, yaitu apa? We must care about the truth. Tetapi kita juga harus belajar bagaimana menahan diri, kita harus belajar self-control, kita harus belajar menguasai diri. Maka Alkitab bukan berarti mengajarkan kita untuk toleransi, bukan mengajak kita untuk berkompromi, saudara. Kenapa? Karena Alkitab juga mengatakan, jangan kamu dikalahkan. Ya, kalau saudara melihat, justru kamu jangan ditaklukkan dengan apa yang namanya peraturan-peraturan yang tidak benar tersebut. Jadi kita harus menang. Tetapi pertanyaannya adalah, menang bukan berarti di dalam peraturan yang salah, tapi menang di dalam peraturan yang benar. Peraturan itu penting, saudara. Tapi peraturan yang tidak benar itu tidak penting. Peraturan yang benar itulah yang penting, tetapi peraturan yang tidak benar itu tidak penting. Maka saudara jangan takluk kepada peraturan-peraturan yang tidak benar. Kenapa? Karena itu tidak penting. Tapi justru takluklah kepada peraturan-peraturan yang benar, karena peraturan yang benar itu penting. Nah, di dalam Kristus kita melihat bagaimana menjadi believer itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena tanpa Kristus, maka saudara dan saya, we are just the old creation who has fallen into sin. Kita hanyalah ciptaan lama yang sudah jatuh di dalam dosa, dan saudara tidak menerima akan transformasi hidup, saudara tidak menerima pertobatan, saudara tidak menerima hidup yang baru, saudara secara roh pikiran tidak di-set up di dalam kebenaran. Maka saudara bukan new man, saudara bukan new creation. Tapi justru karena saudara adalah orang-orang yang takluk kepada peraturan yang benar, dan peraturan yang benar itu adalah saudara harus bertobat, saudara harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah saudara bukan sekedar hidup di dalam kehendak Tuhan, tapi saudara adalah orang yang hidup di dalam kebenaran dan kesucian yang Tuhan nyatakan di dalam karya keselamatan Kristus.
Jadi perkara di atas akan always right. Maka perkara yang di atas haruslah terus kita cari. Maka pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sudah set up, kita punya pikiran, set up kita punya hati di dalam perkara kerajaan Allah. Dan kita apakah sudah set up bagaimana kita memiliki spiritual discernment, bagaimana kita memilah mana yang benar dan mana yang salah, melihat mana yang palsu, mana yang kagak, melihat mana yang bersumber kepada Tuhan satu-satunya, mana yang pakai mediator-mediator yang tidak perlu atau tidak penting, bahkan yang satanik untuk mencari Tuhan. Apakah kita masih mengatakan bahwa saya masih bisa terima cara-cara penglihatan yang ada dalam perjanjian lama, atau justru semuanya itu sudah digenapi dalam Kristus sehingga tidak perlu lagi penglihatan? Dan bahkan, apakah kita harus berdamai dengan Mamon dan mengatakan bahwa kita harus membuktikan kepada dunia kalau saya adalah orang yang diberkati, saya harus punya kekayaan. Maka dengan saya punya prosperity, dengan saya punya sukses, maka saya membuktikan saya seorang hamba Tuhan yang diberkati. Maka saya menunjukkan kekayaan saya, dan saya menunjukkan ini loh hamba Tuhan yang benar. Saudara, hamba Tuhan yang dipakai di dalam kerajaan Allah, di dalam para rasul dan para nabi. Pernahkah saudara melihat mereka adalah orang-orang yang selalu memutlakan kekayaan? Kita melihat justru seperti Yesus, dia Tuhan, tapi dia akhirnya menanggalkan kemewahan ketuhanan tersebut. Dia jadi manusia, bukan pilih hotel, tapi dia lahir di kandang domba. Pernahkah saudara melihat bagaimana para rasul, para nabi, mereka bisa punya rumah besar, dia bisa punya akan fasilitas-fasilitas yang banyak, tapi justru mereka memilih untuk pergi memberitakan Injil. Dan bahkan sampai uangnya habis, sampai akhirnya kita melihat Paulus jadi tent maker, menjadi penjual kemah. Kenapa bisa demikian? Apakah mereka gagal secara bisnis? Apakah mereka gagal secara pekerjaan? Saudara, saya percaya ini adalah satu hal. Mereka adalah orang-orang yang berkorban. Paulus sudah punya posisi tinggi di dalam denominasi Sanhedrin, tetapi justru dia mengatakan ini semua sampah. Ini semua sampah. Kenapa? Ini cuma duniawi yang temporary. Tetapi aku mau hidup untuk perkara yang di atas. Karena hanya perkara yang di atas, itulah perkara yang benar, yang suci, dan yang kudus. Dan hanya perkara yang di atas ada keselamatan. Perkara di dunia tidak ada keselamatan. Hanya perkara di atas ada keselamatan kekal yang memberikan jaminan hidup di dalam Tuhan Allah. Dan semuanya itu berpusat kepada Kristus. Itulah kenapa perkara yang di atas haruslah di dalam Kristus sebagai pusatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini, sehingga setiap kita diingatkan kembali. Perjuangan saudara dan saya masih panjang. Kalau kita melihat jemaat Kolose diberikan akan satu spiritual discernment untuk memilah, maka mari jadikan ini PR bagi kalian, bagi saya, dan bagi saudara sekalian. Yaitu apa? Belajarlah untuk mengenal apa yang original. Belajarlah untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah. Dan belajarlah bagaimana untuk melihat mana yang Tuhan pakai, mana yang Tuhan tidak pakai. Dan belajar untuk menghidupi apa yang Tuhan tuntut dan bukan yang Tuhan tidak tuntut. Kalau kita bisa clear dengan semua itu, saudara akan menjadi seorang umat kaum percaya yang sungguh-sungguh dapat mencicipi apa yang namanya kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kelimpahan yang sejati di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita pakai berdiri bersama-sama, dan mari kita bersama-sama berdoa. Dan saya mengajak saudara sekalian untuk kita sama-sama berdoa. Dan saya minta satu rekan kita untuk berdoa. Saya minta saudara Andrew yang ada di Beijing, jika memungkinkan, untuk berdoa sebagai respon firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk
pagi hari ini di mana Tuhan masih memberikan kami Tuhan untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah sampaikan. Biarlah Tuhan firman ini bisa bertumbuh dalam hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mengenal mana yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendeta kami Tuhan, Bapak Daniel Santoso Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati untuk setiap pelayanan yang beliau lakukan Tuhan, agar kiranya setiap waktu yang dia miliki Tuhan bisa terus memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya, biar Engkau yang berkati selalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk waktu kami selanjutnya, biar Tuhan yang pakai, agar kiranya kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa ini Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.